Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kita bicara tentang proses marketing, komponen 5 komponen yang terkait dengan marketing. 5 hal yang terkait dengan marketing. Ini yang pertama adalah bagaimana kita mempelajari apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan apa yang diharapkan. Pelanggan. Ini seperti di materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa poin 1 ini bisa dipelajari dari wawancara, bisa dipelajari dari survei, bisa dipelajari dari uji coba, bisa juga dipelajari dari pengamatan. Jadi ini sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Jadi diwawancarai, disurvei, diuji coba atau pengamatan. Nah, yang kedua adalah menentukan harga. Menentukan harga ini gampang-gampang sulit, tetapi resikonya besar. Jadi menentukannya gampang-gampang sulit, tapi resikonya besar. Kalau orang tidak cocok dengan harga itu, ya orang akan berhenti mengkonsumsi produk kita semua. Karena itu kita harus jeli. Di satu sisi harga itu cocok dengan yang kita berikan kepada konsumen, di sisi lain juga tidak merugikan kita semua. Karena itu kalau harga ini sangat relatif. Gampangan bahasanya itu milih mahal atau murah, sama-sama resikonya. Jadi mahal itu belum tentu laku, murah juga belum tentu laris. Ini makanya agak repot. Jadi mahal belum tentu laku, murah belum tentu laris. Karena itu teori di dalam harga itu yang terpenting bahwa kita membuat konsumen merasa memperoleh pengembalian yang sepadan dengan yang mereka keluarkan. Ya. Jadi intinya di dalam harga itu adalah bagaimana membuat konsumen merasa memperoleh sesuatu yang sepadan dari apa yang mereka inginkan. Kalau mereka mendapatkan ini, jadi yang sepadan dari apa yang mereka keluarkan, maka mahal dan murah itu menjadi persoalan tersendiri. Ada produk yang mahal justru laku, tetapi yang murah enggak. Kenapa? Karena orang membeli produk itu, ya. Jadi orang membeli produk itu bisa jadi hanya karena pengen menikmati saja, menikmati produk. Yang kedua, orang membeli itu menikmati plus gengsi. Itu yang pertama, perlu saudara perhatikan. Ini yang pertama. Jadi kalau orang hanya ingin menikmati saja, maka ya orang akan cenderung memilih
memilih harga yang tidak terlalu mahal. Tetapi kalau orang mengkonsumsi produk itu menginginkan sesuatu yang lain, misalnya gengsi dan lain sebagainya, maka disinilah harga itu ada plusnya. Misalnya harga pokoknya ketemu 3.000, tetapi kita menjual tempatnya yang eksklusif, maka kita tambahkan misalnya, kemudian kita ketemukan tingkat tambahan keuntungan karena fasilitas ini misalnya katakanlah 2.000, maka dijual 15.000. Itu tidak masalah. Nah, jadi saudara harus perhatikan ini, apa yang mau saudara berikan terhadap orang lain itu akan yang menentukan harga. Jadi kalau hanya sampai ingin orang menikmati kopi, ya buka warung-warung biasa, harga-harganya harga umum, tidak apa-apa. Tetapi kalau saudara menambahkan ini, misalnya gengsi, menambahkan layanan dan lain sebagainya, maka itu harus diperhitungkan. Ya. Karena itu kalau saudara lihat, ada warung-warung, ada restoran-restoran, ada hotel-hotel yang harganya mahal tetap laris. Tetapi pada sisi lain ada hotel-hotel melati, ada warung-warung yang murah, ada warung-warung kopi yang harganya murah tetapi tidak terlalu laku. Itu karena mereka belum tepat di dalam menetapkan persoalan harga. Ini yang pertama. Jadi lihat konsumen itu seperti apa. Nah, yang kedua terkait dengan persoalan STP, segmentation, targeting, positioning. Ini penting. Nah, ini juga begitu. Katakanlah misalnya target kita itu siapa yang menjadi target produk kita ini? Apakah masyarakat biasa atau yang menengah ke atas? Misalnya yang biasa atau yang menengah ke atas, itu kan juga menjadi pertimbangan di dalam menetapkan harga yang harus saudara buat. Jadi kalau masyarakat biasa biasanya sangat rentan terhadap harga, ya, harga berubah sedikit aja orang bisa berpindah kepada konsumen yang kepada produsen yang lain. Ibu-ibu itu kadang-kadang selisih harga 100 rupiah antar satu lapak dengan lapak yang lain, ibu-ibu itu milih pindah ke lapak yang lain. Selisih 200 rupiah dari toko satu ke toko yang lain, ibu-ibu milih ke toko yang lain, padahal pindah itu harus charter motor, keluar dari parkir, yang biayanya sebetulnya kadang-kadang lebih besar dari itu. Jadi ini kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau menengah ke atas enggak, mereka tidak sangat rentan terhadap harga. Jadi berapapun mereka akan bayar, asal mereka mendapatkan sesuatu sebagaimana yang mereka keluarkan. Jadi ini sangat tergantung. Saudara, sehingga dengan demikian kalau saudara menetapkan harga itu, lihat STP-nya, kemudian yang mau diberikan itu kepada orang lain, kepada konsumen itu apa. Itu komponen yang ketiga terkait dengan marketing. Nah, komponen yang kedua ini ya, yang ketiga sekarang terkait dengan ini adalah promosi. Ya, promosi itu yang ketiga. Jadi kalau promosi ini sebetulnya sudah pada tindakan yang action secara langsung untuk menarik konsumen. Jadi apa yang ingin saudara lakukan untuk menarik konsumen itu, actionnya seperti apa, itu konsumsi. Kalau saya gampang biasanya menceritakan itu begini, kalau nyari orang untuk menjadi petugas yang terkait dengan promosi itu, maka carilah ibaratnya kucing itu, kucing yang bisa nangkep tikus, bukan karena cantiknya kucing, bukan karena bulunya kucing dan lain sebagainya, tetapi kucing yang memang betul-betul efektif di dalam menangkap tikus. Jadi ini sudah pada action bagaimana menarik konsumen atau calon pelanggan. Menarik calon pelanggan untuk mengikuti apa yang kita inginkan.
Jadi ya, diharapkan dengan ini pelanggan menjadi tertarik. Karena itu kadang-kadang itu nggak terkait, tapi itu menarik. Ada sambungannya, tidak walaupun tidak langsung. Contoh misalnya, apa hubungannya rokok dengan perempuan? Karena sebetulnya perempuan itu malah gak banyak yang merokok, tetapi ternyata petugas-petugas marketingnya rokok itu rata-rata sales-salesnya rokok, marketing sales-salesnya rokok itu adalah orang-orang perempuan. Kenapa? Satu ya karena konsumennya laki-laki, laki-laki itu suka sama perempuan, sehingga lihat orangnya dulu bukan lihat produknya dulu. Karena itu perempuan juga diberi hal-hal yang menarik, pakaiannya yang menarik, tampilannya yang menarik, dan lain sebagainya. Ini promosi, tapi ini juga sangat tergantung apakah produk kita itu direct atau non direct, dipasarkan secara langsung atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua juga terkait dengan STP-nya tadi itu, karena itu pendekatannya tentu berbeda-beda. Produk yang direct, produk yang non direct kepada konsumen itu pendekatannya berbeda. Segmentasi, targeting, dan positioning itu juga menentukan pendekatan yang berbeda kalau kita melakukan promosi. Karena ini sebetulnya sudah pada tingkatan bagaimana membuat orang tertarik, bagaimana menumbuhkan orang hasrat, ya, bagaimana membuat orang interest, bagaimana menumbuhkan hasrat sehingga kemudian orang akan action. Jadi langkahnya sudah langkah di sini nih. Membuat orang tertarik, menumbuhkan hasrat, action. Membuat orang tertarik, diberi tampilan-tampilan yang bagus. Beri tampilan-tampilan yang bagus supaya orang tertarik. Ini sudah pada ajakan. Nah, ini sudah pada tingkatan eksekusi. Jadi promosi itu sebetulnya intinya pada 3 langkah ini: interest, decide, action. Jadi membuat orang tertarik, menumbuhkan hasrat, dan yang ketiga adalah membuat orang untuk melakukan transaksi secara langsung. Ini poin yang ketiga. Jadi terkait dengan promosi. Jadi mempelajari apa yang diinginkan, menentukan harga, bagaimana promosinya. Ini yang terkait dengan elemen yang ketiga di dalam marketing. Elemen yang keempat di dalam marketing itu adalah mendistribusikan. Jadi produk-produk yang dipromosikan dengan baik itu akan sukses kalau ditunjang dengan cara-cara distribusi yang baik. Promosinya gencar tetapi distribusinya jelek, maka konsumen akan kecewa. Promosinya gencar di satu wilayah, ternyata di wilayah itu barangnya juga belum ada, jasa itu belum diberikan, maka itu juga akan membuat konsumen kecewa. Karena itu kalau mendistribusikan itu kecepatan, ketepatan, luas wilayah itu penting diperhatikan. Jadi mendistribusikan yang perlu saudara perhatikan adalah persoalan kecepatan, bagaimana konsumen itu segera nyampe kepada konsumen produk itu. Yang kedua ketepatan, tepat sasaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian luas wilayah atau luas jangkauan. Produk itu sudah diedarkan di mana saja. Produk itu sudah bisa dinikmati di mana saja. Orang kalau mau dapat itu kapan saja sudah ada. Jadi sangat tergantung dari kesuksesan di dalam mendistribusikan sebuah produk itu, sangat tergantung kepada kecepatan, ketepatan, luas wilayah. Itu yang keempat terkait dengan 5 hal di dalam marketing. Yang kelima
Yang kelima adalah kepuasan. Jadi ending dari marketing itu adalah puas. Jadi ending dari marketing itu adalah kepuasan yang diperoleh oleh pelanggan karena mengkonsumsi produk yang kita berikan. Itu kepuasan. Nah, kalau orang puas itu orang bisa jadi akan repeat order, melakukan transaksi yang berulang. Orang puas itu juga bisa kemudian menjadi marketer dari produk kita. Orang puas itu kemudian menjadi orang yang mempromosikan, orang yang menyampaikan produk itu kepada orang lain secara sukarela. Karena itu ending dari marketing itu 1, 2, 3, 4 itu akan berarti kalau konsumennya puas. Puas itu apa? Kalau konsumen merasa memperoleh sesuatu, merasa memperoleh sesuatu sebagaimana yang mereka harapkan. Konsumen itu akan puas teorinya kalau mereka merasa memperoleh sesuatu sebagaimana yang mereka harapkan, sebagaimana yang mereka bayangkan. Ya, bayangkan dapat pedas, nyampe warung itu dapatnya ternyata kurang pedas, maka orang nggak puas. Membayangkan memperoleh gengsi tertentu karena mengkonsumsi sebuah produk, ternyata itu nggak didapatkan, maka orang. Jadi memberikan sesuatu sebagaimana yang diharapkan itu akan membuat konsumen merasa puas, dan kalau puas berarti marketing kita itu akan sukses. Jadi oleh karenanya perhatikan sekali lagi 5 hal di dalam marketing itu. Yang pertama adalah mempelajari apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan apa yang diharapkan, menentukan harga, promosi, mendistribusikan, dan yang terakhir adalah endingnya memberikan kepuasan kepada konsumen. Itu 5 hal di dalam marketing yang penting untuk kita ketahui semua. Moga-moga apa yang saya berikan ini manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita menjadi orang yang terpilih oleh Allah sebagai orang-orang yang baik dengan ridhonya. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang tepat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.